Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulul Iman, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema yang berkaitan dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang keempat, yaitu ma yajibu alaina nahwar rusul. Apa kewajiban kita terhadap para rasul. Ya, para rasul, para nabi dan rasul mempunyai hak-hak yang wajib kita tunaikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka kedudukan yang sangat tinggi dalam agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka tugas yang mulia, yaitu Allah pilih mereka untuk menyampaikan agama dan syariat kepada makhluknya. Dan di antara hak-hak para nabi dan rasul, yang pertama adalah tasdiquhum jami'an fima ja'u bihi. Membenarkan semua yang mereka bawa. Wa annahum mursaluna min rabbihim. Dan meyakini bahwasanya mereka benar-benar diutus oleh Tuhan mereka. Dan mereka ditugaskan untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara para rasul tersebut. Allah taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman, "Wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu." Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan waspadalah. Yaitu jangan sampai engkau menyelisihi perintah para rasul. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Jika kalian berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah sungguhnya ya, kewajiban Rasul kami adalah sekedar menyampaikan. Wa qala azza wa jalla, juga Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada rasul-rasulnya, dan menginginkan untuk membeda-bedakan antara para rasul tersebut atau membedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian, wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan ingin mengambil jalan tengah ya, di antara keimanan dan kekufuran. Ini tidak ada jalan tengah. Ya. Kafir ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya atau mengingkarinya. Dan tidak boleh membeda-bedakan ya, antara sebagian rasul dari sebagian yang lain. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir, yaitu orang yang mengingkari sebagian rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu tasdiqur rusuli fima ja'u bihi minar risalat. Maka wajib untuk membenarkan semua risalah yang dibawa oleh para rasul, dan ini adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada mereka, yaitu membenarkan semua apa yang mereka bawa. Wa mimma yajibu ma'rifatuhu annahu la yajuzu li ahadin minas tsaqalain mutaba'atu ahadin minar rusulis sabiqin ba'da mab'athi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu lin-nasi kaffah. Dan di antara perkara yang wajib untuk kita ketahui, yaitu ya, tidak boleh bagi seorang pun, bahkan satu jin pun ya, minas tsaqalain, tidak boleh seorang manusia atau seorang jin untuk mengikuti seorang rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena
dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua syariat-syariat telah dihapus. Fala dina illa ma ba'athahullah. Maka tidak ada lagi agama yang diterima kecuali yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua agama-agama yang lain telah dihapus. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, memeluk agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Juga Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Bangsa Arab, dan banyak ya saat ini didengungkan oleh orang-orang liberal bahwasanya Islam ini untuk orang Arab, syariat Islam ini untuk orang Arab. Adapun kita punya syariat sendiri, agama sendiri. Mereka namakan Islam Nusantara, berbeda dengan Islam Arab. Ya, ini adalah kesesatan yang sangat berbahaya. Ya, karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa, bahkan diutus untuk seluruh jin dan manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, dan akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa qala ta'ala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai seluruh manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Bukan untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Dari timur ya sampai ujung timur sampai ujung barat ya. Bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Arab, bangsa Asia, ya, semuanya diutus ya kepada mereka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah mengimani para rasul tersebut. Yang kedua, muwalatuhum jami'an. Memberikan loyalitas kepada mereka, memberikan kecintaan kepada mereka, menolong mereka dan menolong agama mereka. Wal hadar min bughdihim wa adawatin, dan berhati-hati, berwaspada, menjauhi dari membenci dan tidak menyukai mereka, membenci dan memusuhi mereka. Jangan sampai ada seorang yang membenci dan memusuhi para rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolong mereka, wali mereka, fa inna hizballahi humul ghalibun, sungguhnya yang menjadi pengikut Allah, mereka itulah orang-orang yang akan menang. Maka jangan ragu ya, ketika kita beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya, dan bersama dengan orang-orang yang beriman, maka fa inna hizballahi humul ghalibun. Yang mengikuti Allah, mengikuti syariat Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah, bersama dengan orang-orang beriman, mereka itulah orang-orang yang akan menang di dunia dan di akhirat. Juga Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, adalah wali bagi sebagian yang lain, penolong, pembantu, mencintai satu sama lain. Orang beriman saling mencintai satu sama lain. Maka ayat yang kita bacakan tadi mencakup ya, perintah bahwasanya wajib bagi kita untuk selalu memberikan loyalitas dan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Dan para Rasul, juga para Anbiya, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tinggi derajat keimanan mereka. Maka mereka lah yang harus didahulukan ya, untuk dicintai. Mereka lah orang-orang yang paling harus untuk dicintai. Jika kita wajib mencintai orang beriman, orang-orang yang kuat imannya, apalagi mencintai para Rasul, karena mereka berada di tingkatan tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada mereka dari kalangan manusia. Makanya keliru jika, bahkan ya kesesatan yang besar jika ada seorang yang mengatakan wali itu di atasnya, derajat para wali itu di atas para rasul. Ya. Karena wali
Auliaullah yang paling tinggi adalah para anbiya, kekasih-kekasih Allah. Pilihan hamba-hamba pilihan Allah adalah para rasul dan para anbiya. Kemudian ya pengikut-pengikut mereka, dan pada umat ini adalah sahabat Abu Bakar. Ya, setelah Nabi kita adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali, kemudian sisa dari 10 yang dijamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah orang-orang yang termulia di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muhajirin, orang-orang yang pertama masuk Islam, ashabu Badr, pengikut perang Badar, dan seterusnya. Ashabu bai'atir ridwan, yang ikut membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon di Mekah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memusuhi para rasul. Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril secara khusus dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Maka yang kedua, setelah kewajiban kita terhadap para rasul, setelah kita membenarkan apa yang mereka bawa, yang kedua mencintai dan memberikan loyalitas kita kepada mereka, serta waspada, berhati-hati dari sikap membenci dan memusuhi para rasul tersebut dan apa yang mereka bawa. Yang ketiga adalah i'tiqadu fadlihim ala ghairihim minan nas, meyakini keutamaan mereka dari manusia-manusia yang lain. Wa annahu la yablughu manzilatahum ahadun minal khalq mahma balagha minas salahi wat taqwa. Dan seorang pun tidak ada yang bisa sampai ke derajat para nabi dan rasul meskipun dia orang yang sangat tinggi kesalehan dan ketakwaan. Derajat mereka tidak akan sampai kepada derajat nabi dan rasul. Karena untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi seorang rasul, ini adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari siapa yang Allah kehendaki dari para hamba-hambanya, dan tidak mungkin didapatkan kecuali dengan bersungguh-sungguh dan beramal. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah memilih dari para malaikat dan dari minal malaikati rusulan wa minan nas. Ya, Allah memilih rasul-rasul dari bangsa malaikat, dari kalangan malaikat, juga dari kalangan manusia. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Semangat. Juga Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya. Demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para nabi dengan derajat yang sangat tinggi yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun dari manusia. Meskipun mereka adalah orang yang sangat soleh dan sangat bertakwa, tidak akan sampai derajatnya kepada derajat para nabi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ta'ifah kabira minal anbiya, setelah Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 86 beberapa nama-nama rasul, kemudian Allah mengatakan wa kullan faddalna 'alal alamin, dan semuanya kami, ya semua nabi-nabi dan rasul tersebut kami utamakan dari seluruh alam, ya seluruh manusia. Juga kama dallatis sunnah aidan ala anna manzilata rasul la yablughuha adu minal khalqi. Juga hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ya, selain nabi ya dari kalangan manusia ada yang sampai derajatnya kepada derajat nabi. Dalilnya dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah
radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yanbaghi li 'abdin ay yaqula ana khairum min Yunus bin Matta. Tidak boleh ya bagi seorang hamba mengatakan ana khairum min Yunus bin Matta. Saya ini lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Dan dalam riwayat Bukhari, man qala ana khairum min Yunus bin Matta faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan saya lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta, berarti dia telah berdusta. Ya. Nabi Yunus adalah seorang nabi. Berkata sebagian para pensyarah hadis bahwasanya maksud hadis ini, innahu sallallahu alaihi wasallam qala hadza zajran an yatakhayyala ahadun minal jahilina syai'an min hatti martabati Yunus alaihi salam min ajli ma fil Qur'anil aziz min qissatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tadi untuk menghalangi dan melarang jangan sampai ada seseorang yang berkhayal, ya, ahadu minal jahilin, ada seorang jahil yang berangan-angan atau berkhayal bahwasanya kedudukan Nabi Yunus ini rendah, ya, disebabkan apa yang diceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Yunus. Ya. Wa bayyana ulama, dan para ulama menjelaskan annama jara li Yunus sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam lam yahuttahu min nubuwati mithqala dzarrah. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam tidak mengurangi sedikit pun derajat kenabiannya. Wa khassa Yunus bidzikri lima dzakarallahu min qissatihi fil Qur'anil Karim. Dan kenapa kok disebutkan Nabi Yunus? Ya, karena diceritakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah berfirman, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus, Dhannun itu adalah Nabi Yunus. Ketika dia pergi ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala karena marah kepada kaumnya, dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan mempersulit dia, fanada fi dhulumat. Ya, kemudian dia naik perahu dan naik kapal, ternyata kapalnya keberatan dan harus ya, sebagian penumpang kapal tersebut dibuang ke laut dan kemudian diundi, dan ternyata salah satu yang keluar namanya adalah Nabi Yunus. Kemudian dilemparlah Nabi Yunus ke laut dan ditelan oleh ikan paus, dan beliau berdoa di dalam perut ikan paus tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa ini, ma da'a biha makrub illa anjahullah. Tidak ada yang berdoa dengan doa ini ketika dalam kondisi kesulitan kecuali Allah akan melapangkannya. Fastajabna lah wa najjaynahu minal gham. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami kabulkan doa Nabi Yunus dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain dikatakan falaula annahu kana minal musabbihin, ya, seandainya dia bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, ya, banyak salat, labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan tinggal di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Wa qoulihi ta'ala wa inna yunusa laminal mursalin, dan sungguhnya Yunus termasuk ya, salah satu dari para rasul. Maka jika Nabi Yunus ya, yang sebagian mungkin menyangka bahwasanya kedudukannya lebih rendah ya dari nabi-nabi yang lain, tidak ada yang sampai ke derajat beliau, dan tidak boleh seorang mengatakan dia lebih baik daripada Yunus. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang betapapun dia soleh, betapapun dia bertakwa, tidak akan sampai derajatnya kepada derajat para nabi, apalagi lebih baik daripada nabi. Dan ini diyakini oleh sebagian kelompok yang sesat. Mereka meyakini sebagian ya, wali mereka lebih baik daripada nabi. Ya. Ini adalah kesesatan. Ini bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling tinggi derajatnya dari kalangan manusia adalah para nabi dan rasul. Yang keempat adalah i'tiqadu tafadulihim fima bainahum. Ya, di antara hak para anbiya dan rasul adalah kita meyakini bahwasanya mereka pun bertingkat-tingkat. Derajat mereka bertingkat-tingkat, wa annahum laisu fi darajah wahidah.
Tingkatan para nabi itu tidak satu derajat, tidak sama. Bal faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah mengutamakan sebagian rasul dari sebagian yang lain. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami muliakan, kami utamakan sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa, Nabi Muhammad juga Nabi Adam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat sebagian derajat mereka daripada yang lain. Allah berkata, Imam At-Tabari dalam mentafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala dzikru haula'i rusuli. Allah Ta'ala mengatakan mereka adalah rasul-rasulku. Faddaltu ba'dahum ala ba'd. Saya muliakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Berarti para rasul ini tidak satu derajat. Ada yang lebih mulia daripada yang lain. Fakallamtu ba'dahum ka Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku berbicara kepada sebagian mereka seperti Nabi Musa. Wa rafa'tu ba'dahum darajatin ala ba'd. Sebagian mereka aku tinggikan derajatnya daripada sebagian yang lain. Bil karamati wa rif'atil manzilah, dengan kemuliaan khusus dan ketinggian derajat. Fa inzalu kulli wahidin minhum manzilatahu fil fadli war rif'ati bihasabi dalalatin nusus min jumlati huquqihim ala ummah. Maka kita pun meyakini bahwasanya sebagian rasul lebih mulia daripada sebagian yang lain adalah termasuk hak mereka. Kita tidak meyakini bahwasanya seluruh rasul itu satu derajat. Tidak ada yang lebih mulia. Ini termasuk dengan kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak satu sama ya. Ada yang lebih mulia daripada yang lain seperti ayat kursi, kemudian surat Al-Fatihah. Itu adalah ayat-ayat yang mulia ya. Qul huwallahu ahad ya. Al-Ikhlas itu seperti dengan sepertiga Al-Qur'an. Kemudian amanar rasulu juga dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini adalah ayat-ayat yang lebih mulia daripada ayat-ayat yang lain. Demikian juga para rasul. Ada yang lebih mulia. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Kemudian ada yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada pembahasan ulul azmi minar rusul. Kemudian hak yang kelima, ya, setelah kita meyakini bahwasannya mereka bertingkat-tingkat derajatnya, yang kelima adalah selalu mengucapkan salawat dan salam ya, kepada mereka semuanya. Faqad amarallahu an-nasa bidzalik. Jadi ketika kita menyebutkan Nabi, kita mengatakan Nuh alaihi salam atau Nuh alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka. Faqad amarallahu bidzalik. Allah memerintahkan hal tersebut wa akhbarallahu bi ibqaihi ats-tsanal hasan ala rusuli. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka para rasul itu akan terus ya, dipuji oleh manusia yang datang setelah mereka. Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Dan kami abadikan untuk Nabi Nuh pujian yang baik pada kalangan manusia yang datang setelahnya. Salamun ala nuhin fil alamin, kesejahteraan bagi Nuh ya, di seluruh alam. Juga Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa tarakna alaihi bil akhirin, dan kami abadikan pujian yang baik untuk Ibrahim ya pada manusia yang datang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ya, semuanya disebutkan ayat-ayat ini. Wa qala Musa wa Harun, juga Allah berfirman tentang Nabi Musa dan Harun, wa tarakna alaihi ma fil akhirin, dan kami abadikan ya, pujian yang baik untuk Nabi Musa dan Harun pada umat yang datang setelah mereka. Salamun ala Musa wa Harun, kesejahteraan bagi Musa dan Harun. Maka kita diperintahkan untuk selalu bersalawat dan salam kepada mereka, dan ketika kita menyebutkan nama mereka, kita menyebutkan alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman secara umum, wa salamun alal mursalin, dan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh rasul. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, lamma abqa alaihi min adz-dzikr jamil wa thanil hasan annahu yusallimu alaihi jami'ut tawaif.
Allah mentafsirkan ayat-ayat tadi bahwasanya Allah mengabadikan pujian yang baik untuk para rasul tersebut sehingga selalu diucapkan salawat dan salam kepada mereka dari seluruh kalangan manusia yang beriman tentunya. Waqad naqala al-Imam An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi menukilkan ijma' ulama, konsensus ulama, bolehnya kita bersalawat kepada seluruh nabi dan bahkan disunnahkan untuk bersalawat dan bersalam kepada seluruh nabi. Beliau mengatakan ajma'u 'ala sholati 'ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwasanya kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa kadzalika ajma'a man yu'taddu bihi 'ala jawaziha 'ala sairil anbiya wal malaikati istiqlalan. Dan juga sepakat ulama yang dianggap perkataan mereka bolehnya kita bersalawat kepada nabi-nabi yang lain, bahkan kepada para malaikat. Amma ghairul anbiya, adapun selain para nabi, fal jumhur ala annahu la yusalla alaihim ibtida'an. Adapun selain nabi maka kita tidak bersalawat kepada mereka dari awal ketika menyebutkan namanya bersalawat seperti Ali, sebagian Ali alaihi salatu wasallam, tidak. Para sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, nataradda anhum, mendoakan keridhaan untuk mereka. Jadi inilah beberapa hak-hak para rasul. Yang pertama membenarkan mereka semuanya, mentaati apa yang mereka bawa. Kemudian yang kedua mencintai mereka dan waspada dari membenci dan memusuhi mereka. Yang ketiga meyakini keutamaan mereka dari seluruh manusia. Kemudian yang keempat meyakini bahwasanya tingkatan mereka berbeda-beda. Ada yang lebih mulia daripada yang lain dan selalu mengucapkan salawat dan salam kepada mereka. Kemudian pembahasan yang kelima, ikhwan dan akhwat, azanillahu wa iyyakum, adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul adalah dzawul hazmi was sabri. Adalah para nabi yang sangat tinggi keteguhan dan kesabaran mereka. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi minar rusul, dari para rasul itu mereka bersabar. Ulama berselisih pendapat. Apakah yang dimaksud dengan ulil azmi itu semua rasul? Karena semua rasul adalah orang-orang yang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Sehingga mereka mentafsirkan min di sini adalah libayanil jins, untuk menjelaskan jenis. Semua rasul itu adalah ulul azmi. Orang-orang yang mempunyai keteguhan yang tinggi dan kesabaran yang besar. Qala Ibnu Abi Zaid, kullu rusul kanu uli azmin lam yab'athillahu nabiyyan illa kana dha azmin wa hazmin wa ra'yin wa kamali aqlin. Ibnu Abi Zaid mentafsirkan, salah satu ulama, beliau mentafsirkan bahwasanya seluruh rasul itu adalah ulul azmi. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dia adalah seorang yang mempunyai keteguhan yang kuat, mempunyai akal yang kuat, yang cerdas dan sempurna. Pendapat ulama yang lain mengatakan bahwasanya ulul azmi minar rusul itu hanya 5. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Kepada mereka semua kita ucapkan salawat dan salam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ulul azmi minar rusul, ulul azmi dari para rasul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa. Ini juga pendapat Mujahid, Atha Al-Khurasani, wa alaihi katsirun min mutaakhiri ahli ilmi. Ini adalah ulamanya tabi'in yang mereka berpendapat bahwasanya ulul azmi minar rusul itu hanya 5, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, Nabi dan Nabi Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 5 nabi-nabi tersebut dalam
ayatnya dalam dua ayat ya dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama dalam surah Al-Ahzab, yang kedua di surat Asy-Syura. Yang pertama, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami ambil dari para nabi perjanjian mereka, wa minka, dan darimu ya Muhammad, wa min Nuh, ya dari Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam, ya dari Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil perjanjian yang kuat ya dari mereka. Nah, di sini disebutkan hanya 5. Kemudian juga dalam ayat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Ya, Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan kami wahyukan kepadamu, wa ma wassaina bihi Ibrahim, dan sebagaimana kami wasiatkan juga kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Ya, jadi di sini disebutkan hanya 5 nabi kita, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah ya, di dalamnya. Berkata sebagian ahli tafsir, wa wajhu takhsisihim bidzikri, dan ya, kenapa mereka disebutkan secara khusus, al-i'lam bi anna lahum mazida syarafin, ya, untuk memberitahukan bahwasanya mereka ya 5 nabi tersebut mempunyai kemuliaan yang lebih tinggi. Wa fadlu kaunihim syarafin wa fadlin li kaunihim min ashabis syara'il masyhurah. Ya, karena mereka adalah pemilik syariat-syariat yang terkenal, wa min ulil azmi minar rusul, dan mereka adalah ulul azmi minar rusul. Wa haula'il khamsa, dan 5 rasul-rasul tersebut afdalur rusul, mereka adalah rasul-rasul yang terbaik. Wa khiyaru bani Adam, dan keturunan Adam yang terbaik. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru waladi Adam khamsah. Sebaik-baik anak Adam itu ada 5. Khamsah, Nuh, wa Ibrahim, wa Isa, wa Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Dan yang terbaik dari mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin anak Adam. Yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat nanti yang memimpin seluruh anak Adam adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafin wa awwalu musyaffa. Dan yang paling pertama dibuka kuburnya ya, untuk dibangkitkan adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, juga yang paling pertama memberikan syafaat dan yang paling pertama diterima syafaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang khosais, ya, kekhususan dan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haknya ya secara khusus kepada umatnya, ma'a bayani anna ru'yatan nabi fil manami haq, disertai penjelasan bahwasanya seorang yang bermimpi melihat Nabi ya, jika sesuai dengan sifat-sifat Nabi itu berarti adalah mimpi yang benar. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, bagi yang ingin bertanya silakan melalui chat atau melalui pertanyaan langsung. Baik, silakan yang angkat tangan Ibnu Huzaimah. Ya, tafadhal. Naam, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas kesempatannya, Ustaz. Ana ingin bertanya tentang makna hadis ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka Nabi akan menjawab salawat dan salam kita, Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan membalas di sini, Ustaz? Apakah Rasulullah dikembalikan ruhnya atau bagaimana, Ustaz? Kemudian yang berikutnya, Ustaz, ana ingin bertanya tentang Nabi Khidir, Ustaz, yang kata orang itu, Ustaz, masih hidup sampai zaman sekarang, Ustaz. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ya, dimanapun kita
dimanapun kita bersalat maka akan disampaikan salawat kita kepada Nabi kita oleh para malaikat. Ya, makanya kata para ulama, orang yang mengucapkan salawat dan salam di depan kuburan Nabi sama dengan orang yang berada di ujung dunia. Karena malaikat akan menyampaikan salam tersebut. Bukan menjawab, tapi disampaikan kepada Nabi kita. Dan Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, yang memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Ini menunjukkan keutamaan bersalawat kepada Nabi, dan bersalawat kepada Nabi ini dianjurkan setiap kita mendengar nama beliau disebutkan. Karena kata Nabi SAW, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan nama aku, kemudian dia tidak bersalawat kepada aku. Dan di antara waktu-waktu yang dianjurkan memperbanyak salawat, ya selain ketika kita mendengar nama beliau adalah di hari Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan para malaikat ya akan menyampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah bahwasanya anbiya ya itu ahya fi kubur, mereka hidup di kuburnya namun haya barzakhiyah. Ya, bukan seperti kehidupan dunia. Makanya tidak ada para sahabat yang mendatangi kuburan Nabi dan bertanya kepadanya. Ya. Ketika terjadi paceklik, kemarau panjang juga, mereka tidak datang kepada kuburan Nabi dan memintanya berdoa. Karena beliau sudah meninggal. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau mati dan mereka semua juga akan mati. Maka Nabi kita sudah meninggal, meninggalkan kehidupan dunia. Adapun yang dimaksud dengan bahwasanya para syuhada yaitu tidak mati, yaitu mereka mempunyai kehidupan barzakhiyah yang tentu kita tidak tahu bagaimana hakikat kehidupan barzakhiyah tersebut dan bagaimana malaikat menyampaikan ya salam kita. Yang jelas kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat itu menyampaikan salam kita kepada Nabi kita. Dan dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwasanya illa radda ilayya ruhi. Ya. Kemudian Allah mengembalikan ruhku dan memperdengarkan salam umatku yang disampaikan oleh para malaikat. Karena kita ketahui bahwasanya para anbiya mempunyai kehidupan barzakhiyah yang tentu lebih sempurna daripada yang lain dari para syuhada, karena mereka adalah orang-orang termulia. Adapun Khidir, ya, sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan wali, tentu sudah meninggal ya. Sudah meninggal karena seandainya dia masih hidup, ya, tentu dia akan mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang sahih ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pernah disebutkan bahwasanya 100 tahun ya setelah ini tidak akan ada lagi orang yang hidup di zaman ini hidup di zaman tersebut ya. Rasulullah pernah bersabda seperti itu, bahwasanya 100 tahun kemudian orang yang hidup di zaman ini tidak ada lagi yang hidup di 100 tahun kemudian. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang hidup di zaman itu masih hidup di 100 tahun berikutnya. Dan Khidir masuk dalam hadis ini, maka beliau sudah meninggal. Wallahu a'lam.